Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi pada pembahasan kimia. Kali ini kita akan membahas hukum dasar kimia, meliputi hukum kalan massa dan hukum perbandingan tetap yang dipelajari di kelas 10 semester 2. Yang pertama adalah hukum Lavoisier, disebut juga hukum kalan massa. Pemanasan raksa dengan oksigen dari udara pada suatu tabung tertutup, faktanya massa sebelum pemanasan sama dengan massa sesudah pemanasan. Pada eksperimen 100 gram raksa bereaksi dengan 8 gram oksigen menghasilkan 108 gram oksida raksa. Ini adalah percobaan yang dikemukakan oleh Anthony Lavoisier. Pemanasan raksa dengan udara tertutup menghasilkan raksa 2 oksida. Di sini, Anthony memformulasikan hukum kalan massa, yaitu massa total suatu bahan sesudah reaksi kimia sama dengan massa total bahan sebelum reaksi. Dengan ungkapan lain, hukum ini mengatakan bahwa dalam reaksi kimia, suatu materi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Pada proses pembakaran kayu, sering kamu lihat sisa arang pembakaran jauh lebih sedikit dibandingkan massa kayu. Pada persamaan reaksi, massa zat sebelum reaksi atau reaktan dan sesudah reaksi atau produk adalah sama. Kira-kira nyambung nggak ya? Apakah hukum ini masih tetap berlaku? Jika jawabanmu iya, mengapa massa kayu sebelum dibakar jauh lebih besar daripada massa sesudah dibakar, yaitu berupa abunya? Kalau kamu tahu bahwa pembakaran kayu tersebut dilakukan di ruang terbuka, sehingga hasil gas-gasnya lari ke atmosfer, meninggalkan sisa arang kayu yang jauh lebih sedikit. Jadi, hukum kalan massa hanya berlaku pada ruang tertutup ya. Contoh soal. Serbuk magnesium yang masanya 3 gram tepat habis bereaksi dengan sejumlah serbuk belerang menghasilkan senyawa magnesium sulfida yang masanya 7 gram. Tentukan massa serbuk belerang yang telah bereaksi. Perhatikan, samaan reaksinya Mg plus S menjadi MgS. Menurut hukum kalan massa, massa reaktan atau sebelum reaksi sama dengan massa produk atau sesudah reaksi. Sudah reaksi, massa MgS 7 gram. Kemudian massa magnesiumnya 3 gram bereaksi dengan belerang. Maka dengan mudah kita mencari massa belerang adalah 7 dikurangi 3 sama dengan 4 gram. Karena sesuai dengan hukum kalan massa, massa reaktan sama dengan massa produk. 3 plus X sama dengan 7, maka X sama dengan 7 kurangi 3, yaitu 4 gram. Contoh yang kedua, sebanyak 18 gram glukosa dibakar dengan oksigen menghasilkan 26,4 gram gas karbon dioksida dan 10,8 gram uap air. Berapa gram oksigen yang telah bereaksi pada pembakaran tersebut ya? Perhatikan pembahasannya, reaksinya adalah C6H12O6 direaksikan dengan oksigen 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O. Ini reaksinya sudah disetarakan. 18 gram X, ini adalah glukosanya 18 gram, kemudian 26,4 gram adalah karbon dioksida yang dihasilkan, 10,8 gram adalah uap air. Sekarang 18 gram X ditambah oksigennya berapa? Harus sama dengan penjumlahan antara 26,4 gram plus 10,8 gram. Karena menurut hukum kalan massa, massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. 18 plus X sama dengan 26,4 plus 10,8. 18 plus X sama dengan 37,2. Maka X sama dengan 37,2 dikurangi 18. Hasilnya 19,2 gram. Maka massa gas oksigen adalah 19,2 gram. Mudah kan? Perhatikan, hukum berikutnya adalah hukum Prost. Hukum Prost disebut juga hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Joseph Louis Prost.
Joseph Ross mereaksikan unsur hidrogen dan oksigen dan diperoleh perbandingan yang tetap, yaitu 1:8. 1 untuk hidrogen dan 8 untuk oksigen. Reaksinya 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa adalah tetap. Itu adalah kesimpulan dari Joseph Ross. Perhatikan tabel di bawah ini. Jika kita reaksikan hidrogen dengan oksigen untuk membentuk air, maka jika kita reaksikan hidrogen 1, massa hidrogennya, massa oksigennya 8, massa air yang terbentuk adalah 9. Kemudian, kalau kita masukkan hidrogennya 2 gram, massa oksigennya 8 gram, massa air yang terbentuk juga tetap 9. Maka, di sini meninggalkan 1 gram H2. Kemudian, percobaan berikutnya, jika kita masukkan hidrogen 1 gram, oksigen 9 gram, massa air yang terbentuk juga 9 gram. Maka, di sini tersisa 1 gram oksigen. Untuk massa hidrogen 2 gram, massa oksigen 16 gram, massa air yang terbentuk adalah 18 gram. Ini tidak meninggalkan sisa. Dari keempat percobaan ini, kalau kamu perhatikan, massa air yang terbentuk selalu mengikuti perbandingan antara hidrogen dan oksigen 1:8. Ketika kita memberikan lebih dari zat yang di luar perbandingan tadi, maka akan terbentuk sisa. Sebagai contoh pada reaksi kedua, hidrogen kita berikan 2, oksigen kita 8 gram, maka massa air yang terbentuk tetap 9 gram, sisa 1 gram hidrogen. Begitu juga pada reaksi ketiga. Maka perbandingan unsur hidrogen dan oksigen dalam air selalu tetap. Antara hidrogen berbanding oksigen berbanding uap air yang terbentuk adalah 1:8:9. Dari percobaan Prost tadi, jika kita mereaksikan antara hidrogen dengan oksigen untuk menghasilkan uap air, maka perbandingannya adalah 1:8. Kalau kita masukkan 4 gram hidrogen dan 40 gram oksigen, kira-kira uap air yang terbentuk berapa ya? Sekarang kita lihat perbandingan antara hidrogen dan oksigen adalah 1:8. Kalau kita mencampurkan antara hidrogen dengan oksigen 4:40, maka untuk 4 gram hidrogen, O2 yang diperlukan adalah 4 kali 8, yaitu 32 gram saja. Sehingga terjadi sisa 40 dikurangi 32, yaitu 8 gram. Massa air yang terbentuk adalah 9/1 kali 4 gram, yaitu 36 gram. Gitu caranya ya. Jika di dalam senyawa FeS, perbandingan massa Fe dan S adalah 7:4. Maka untuk menghasilkan 4,4 gram senyawa FeS diperlukan Fe dan S berturut-turut sebanyak berapa ya? Perhatikan persamaan reaksinya, Fe plus S menjadi FeS. Sekarang kita lihat bahwa perbandingan Fe dengan S adalah 7:4. Misalkan Fe adalah X gram, maka massa S-nya pasti 4,4 kurangi X gram. Untuk mencari massa Fe, 7:11. Perhatikan 11 ini dari total, 7 ditambah 4. 7 plus dibagi 11 kali 4,4 gram. 4 gram adalah senyawa FeS yang kita perlukan. Sama dengan 2,8 gram. Massa S, tinggal kamu selisihkan 4,4 gram kurangi 2,8 gram, hasilnya 1,6 gram. Dari penjelasan tadi, mari kita berlatih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang meliputi hukum kekalahan massa dan hukum perbandingan tetap. Yang pertama, dalam senyawa AB diketahui perbandingan massa A berbanding massa B 2:1. Jika terdapat 60 gram senyawa AB, tentukan massa masing-masing unsur dalam senyawa tersebut. Yang kedua, perbandingan massa Fe berbanding massa S 7:4. Untuk membentuk senyawa besi sulfida
Bila 30 gram besi Fe dan 8 gram Es dibentuk menjadi senyawa besi sulfida, berapa gram massa besi sulfida yang dapat terjadi? Yang ketiga adalah, ini adalah tabel reaksi perbandingan massa nitrogen dengan massa hidrogen untuk membentuk amonia. Dari data tabel di atas, perbandingkan massa unsur-unsur pembentuk amonia. Yang keempat, di dalam senyawa CaS, perbandingan massa Ca banding Es sama dengan 5:4. Jika 10 gram kalsium direaksikan dengan 9 gram serbuk belerang, maka massa kalsium belerang yang dihasilkan sebanyak berapa? Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.